tariqan tawilan wa ra'aitu dan melihat aku tariqan tawilan terhadap perjalanan yang jauh. Wara'aitu dan melihat aku tariqan tawilan terhadap perjalanan tawilan yang jauh atau yang panjang. Ay masafatan ba'idatan, yakni perjalanan ba'idatan yang jauh, fil akhirati di akhirat, walaisa dan tidak ada ma'i yang menyertaiku, zadun bekal, yu'inuni yang menolong bekal tersebut kepadaku, ala tilkal masafati atas perjalanan itu, Waraitu dan melihat aku tariqan tawilan dengan perjalanan yang jauh atau yang panjang. Ay masafatan ba'idatan, yani perjalanan yang jauh, fil akhirati di akhirat, walaisa dan tidak ada ma'i yang menyertai aku, zadun bekal, yu'inuni yang menolong bekal kepadaku, ala tilka masafati atas perjalanan itu. Jadi singkat cerita, Syekh Ibrahim bin Adham begitu ditanya oleh muridnya, yang mana jawaban Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh, sepenglihatanku kata murid, saya melihat aku terhadap gerak-gerik engkau ya Syekh. Engkau ini setiap hari dan setiap minggu, setiap bulan, bahkan di sepanjang hidup engkau ini bergelut dengan zuhud. Yang kita bahas kemarin zuhud. Jawaban Syekh Ibrahim ada 3 perkara. Yani pertama, Syekh Ibrahim melihat ke kuburan, yang mana kuburan itu yang bisa memutus kesenangan hati, dan tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan, yang tidak ada memberikan kebahagiaan, yang menjadikan betah di alam kubur. Kata Syekh Ibrahim, maka dari itu saya putus. Saya jadi sultan, langsung saya copot kesultanannya dan atribut-atribut yang dipakai sultan, dan apa-apa yang dipakai, dibawa, bahkan dimakan oleh saya kasihkan kepada pengembala yang mengembala hewan peliharaan saya, termasuk kuda tunggangan saya, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Dan berikutnya kata Syekh Ibrahim bin Adham, waraitu tariqan tawilan, saya melihat begitu panjang dan jauhnya perjalanan di akhirat itu. Allah ya karim, kata Syekh Ibrahim bin Adham, tidak ada walaisali jadun yu'inuni ala tilka masapa, tidak ada pembekalan yang bisa menolong pada saat nanti saya di akhirat. Perjalanan di akhirat begitu jauh, karena kan nanti di akhirat itu setelah dikumpulkan di alam mahsyar, nanti satu-satu itu dari umat zaman Nabi Adam ditanya satu-satu. Ya bayangin satu-satu disidang di hadapan Allah. Maka ada namanya timbangan, disebutnya mizan. Mizan itu timbangan
Satu, kalau diilustrasikan itu ya, misalkan diilustrasikan, yang sebelah kanan kebaikan, yang sebelah kiri keburukan. Nah, itu nanti masuk semuanya ketimbangan. Kalau diilustrasikan, semuanya akan dihitung di situ, dihisab, disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan atu-atu bayangin berapa banyak waktu yang akan dijalankan oleh manusia penduduk bumi ini. Makanya jauh sekali kata Syekh Ibrahim bin Adham. Waalaikumsalam. Atas dasar itulah kami, adanya saya pribadi udah skip, putus langsung dengan yang namanya kemegahan dunia. Takut saya muridku. Coba siapa yang akan menolong saya nanti? Jika saya ini di dalam dunia kaya, jika dalam dunia pada saat ini saya banyak bergelimangan harta, apakah harta akan menolong saya? Apa gelimangan harta akan membantu saya? Apakah banyak harta akan memberikan pertolongan kepada saya? Semuanya tidak ada, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Lanjut. Wa ra'aitul jabbaro, dan aku melihat, balik ke kitab lagi. Wa ra'aitul jabbaro, dan aku melihat al-jabbaro, yang maha memaksa. Wa ra'aitul jabbaro, dan aku melihat al-jabbaro terhadap yang maha memaksa. Wa ra'aitu jabbaro, dan aku melihat kepada yang maha memaksa. Ayyalladzi, kalau disambungkan, ayyalladzi yani yang yaqharu, yang memaksa. Ayyalladzi yang yakni yang yaqharu, yang memaksa. Alladzi, itu di atas kohannya, yakharunya ditandain yakharu, yang memaksa. Alladzi yakharu, yang memaksa. Alladzi al-ibadah, terhadap hamba-hamba. Al-ibadah, terhadap hamba-hamba. Al-ibadah, terhadap hamba atau hamba-hamba bisa. Ala kulli ma, atas seluruh apa-apa. Ala kulli ma, atas seluruh apa-apa. Aroda, yang menghendaki. Alladzi, ala kulli ma, atas seluruh apa-apa. Roda, yang mendaki. Alladzi, ditandain aroda, ditandain 3 misalkan. Alladzi, ala kulli ma, atas seluruh apa-apa. Roda, yang mendaki. Alladzi qadiyan, sembari memimpin. Qadiyan, sembari memimpin. Walaisa, dan tidak ada li, bagiku. Walaisa, dan tidak ada li, bagiku. Hajatun, butuh. Walaysa, dan tidak ada li, bagiku. Hajatun, butuh. Aima ya dulu, yakni apa-apa. Ya dulu, yang menunjukkan apa-apa tersebut.
Aima yakni apa-apa ya dulu yang menunjukkan apa-apa tersebut ala sihatin atas sihat atas sahnya, iya sihat ala sihati dakwah iya ala sihati dakwah atas sihatnya dakwah. Dakwah itu permintaan atas sahnya permintaan, ala sihatin atas sah dakwah permintaan yang menjadi permintaan gitu. Udah? Maksudnya setelah kan ada 3, yang kedua tadi udah. Waro'aitu tariqan tawilan walaysa ma'izadun yu'inuna ala tilka masafati. Lanjut waro'aitu jabaro, ini yang paling pokok. Saya melihat al-jabaro kepada Allah yang maha memaksa. Makanya Allah itu cepat Jabbar. Al-Jabbaru ya Qahar. Kata kalau apa Asmaul Husna itu ada nama Al-Jabbar. Dulu mah Al-Jabbar itu suka dipakai itu apa namanya? Ya Qahar ya Jabbar. Muka orang jarak jauh katanya. Pada Al-Qahar Al-Jabbar itu kan ya sifat Allah yang maha memaksa. Allah itu terserah Allah, gitu. Jadi kalau misalkan begini, kok Allah maksa? Ya terserah dengan kehendak Allah. Kita nggak usah protektif kepada Allah. Allah yang punya hak wewenang, Allah yang punya hak prerogatif. Yang penting kita iman kepada Allah, kita meyakini kepada Allah, kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya sifat Al-Jabbar. Jadi kata Allah, kalau misalkan kata Allah ya ada di itu. Yaghfirul, tadi dibaca tuh ya pas tahlilan itu kan ya. Yang apa namanya? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wa mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Itu sebelumnya itu kan yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Nah itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu Mayyasha. Jadi itu terkendak Allah. Allah mengampuni atas kesalahan kita dan Allah mengazab atas kesalahan kita, itu terkendak Allah. Jadi misalkan nanti kita protes di hadapan Allah pada saat kita di sidang di hadapan Allah, lah saya kan rajin ya Allah. Dulu rajin ngaji di majelis ente sadar, rajin sholat, ikut tahlilan kalau diajak. Gitu ya. Tapi kenapa saya masih diazab juga? Itu kehendak Allah. Mungkin Allah menilainya dari sisi lain. Oh mungkin dulu situ karena memang ngaji itu terpaksa nggak ada ikhlas sama sekali. Ya kita mau bantah apa coba? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni kepada seseorang dengan kehendaknya Allah. Dan Allah mengazab wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah memberikan azab alias siksa itu terhadap seseorang dengan kehendaknya Allah. Kita nggak usah protes. Mungkin ketika kita rajin sedekah pun juga misalkan itu. Dulu saya rajin sedekah perasaan. Malah di antara lingkungan di wilayah tempat kami tinggal paling gede tetangga misalkan sedekah cuma 2.000 perak. Nah saya sampai jutaan ya Allah. Nah, misalkan dibalikin sama Allah begini, situ mah
Infak sedekah jariyahnya gede-gede juga sampai jutaan, nggak ada sifat ikhlas. Ada pun juga sedekah pengen pamer, iya pengen didengar orang. Coba ngomong apa? Begitu mungkin. Nah ini masalahnya di situ terhendak Allah, apa serahkan kepada Allah. Makanya disebut alladzi yaqharu al ibadah ala kulli ma arada. Jadi Allah yang memaksa kepada hambanya dengan apa-apa yang dikehendakkan oleh Allah. Begitu terhadap Allah. Qadiyan walaysa li hajatun, yang memimpin walaysa dan tidak ada, kata saya Ibrahim bin Adham, yang tidak ada kebutuhan sama sekali, yang menunjukkan kebutuhan tersebut itu ala sihati dakwah, yang bisa membuka, yang bisa memohon kepada Allah dan bisa meminta kepada Allah agar senantiasa saya bebas nanti ketika saya memohon kepada Allah. Tidak ada sama sekali. Dalil apa, kata Syekh Ibrahim bin Adham? Alasan apa ya Allah agar senantiasa saya selamat? Tidak ada. Itu kan kehendak Allah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, saya nanti misalkan di hadapan Allah, saya disidang. Ya Allah, saya dulu paling soleh, ya Allah paling rajin ibadah. Mohon ya Allah, saya membebaskan ya Allah. Mohon ya Allah masukkan ke surga. Nah permintaan itu dengan sah-sahnya saja dan sebagai permintaan yang benar-benar tidak ada salahnya. Itu bersih murni minta kepada Allah. Tapi kenapa gitu kan ya, dengan kehendak Allah yang sifatnya al-jabbar, al-qahar. Kata Allah, wayahnya Syekh ente mampir dulu ke neraka. Wayahnya Syekh antum nyemplung dulu ke neraka. Mau bilang apa coba? Begitu. Itulah singkat kata Syekh Ibrahim dengan berubah drastis, langsung metaproposis jadi dari berubah langsung dari kupu-kupu ke kepompong karena ini langsung berubah drastis. Padahal kalau kita kemarin kita kupas ya, kurang apa coba Syekh Ibrahim bin Adham. Begitu mendengar suara teriakan tanpa ada wujud 2 kali. Yang pertama teriakannya itu dari arah mana datangnya, dan yang kedua yang paling danta, yang paling jelas di atas pelananya kudanya Syekh Ibrahim bin Adham. Dengan seketika Syekh Ibrahim bin Adham langsung turun dari kudanya, dicopot baju jubahnya, langsung pembekalan waktu saat berburu langsung dikasihkan ke si tukang gembala kuda dan hewan peliharaan bin Adham. Langsung jalan-jalan ke kampung, langsung ke Mekah, langsung merubah diri di situ, dan dibarengan dengan Sufyan As-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Nah, kalau kita nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa. Nyaris angel benar. Soalnya kan HP yang menjadi pokok utama. Kita mah nggak bisa HP aja di kuping lah ya. Kayak saya gitu, HP di kuping, HP aja di kuping gitu. Benar nggak? Yang dengar di kuping, nenek. Nah ada, nggak bisa. Itu kalau misalkan zaman ulama-ulama zaman dulu deh, kan? Bahasa zaman ulama yang 300 tahun Hijriah yang ke belakang gitu kan ya. Yang ulama-ulama memang sih ada gitu kan ya, tapi kan bisa dihitung dengan jari. Andai pun juga ada ulama-ulama yang seperti Syekh Ibrahim bin Adham gitu kan ya, yang mengasingkan diri dari keramaian dunia, mungkin ya di pelosok desa atau di pelosok perkampungan, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan yang jauh dari keramaian dunia. Keramaian dunia itu menjauhi gitu. Terus apa kelebihan dan keuntungannya orang yang selalu mengasingkan diri, mengisolir diri dari keramaian dunia? Yaitu ya akan tetap manteng dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gangguan, harungan dan rintangan. Terus endingnya apa? Ya tentunya mendapatkan piagam dari Allah. Berupa apa? Pertanyaannya, berupa apa piagamnya? Ya hanya dia nanti dengan Allah. Karena dia sudah merasa cinta dengan Allah. Dia tidak ada sekat dengan Allah. Dia tidak ada jarak dengan Allah. Di hadis lain, barang siapa yang mengganggu dia, nanti yang Allah yang akan menghadapinya yang orang mengganggu. Bahasa lain gitu kan ya, tangan-tangan Allah gitu kan ya. Kaki bukan kaki Allah gitu kan, berakhir bukan dia dijelmakan, bukan gitu kan ya. Udah itu hak Allah semuanya. Tangan pun juga misalkan kalau nunjuk nggak senunjuknya tapi dipenuhi dengan karunia Allah. Makanya ada kan kalau kita di wali-wali sekarang kayak ya Wansean kayak gitu tuh. Jadi udah nggak silau gitu kan ya. Nggak
nggak tergiur lah itu bahasanya dengan kemewahan dunia itu. Ya inilah perjalanan Syekh Ibrahim bin Adham, makanya julukannya Syekh Ibrahim bin Adham, salah satu ulama yang menjajaki, yang memasuki, menaikkan derajat dan kualitasnya ke ilmu tasawuf. Ya udah, itu aja. Jadi singkat kata ngaji kita setengah jam, kita udah patok. Itu karena kan ya lah jadi tidak. Kan ngetahlilan kita tadi kan udah ngaji kita berbahasa itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.